Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sahla al-hazna illa syi'ta sahla. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam taklim, salam mahabbah, salam cinta, keiring doa selalu senantiasa berdoa guru kita bersama Al-Murabbi Al-Fadil Al-Ustaz Yahya Hashim beserta keluarga senantiasa keiring doa Allah angkat derajatnya, Allah menurunkan derajat dapatnya, Allah manfaatkan ilmunya. Ya, semoga kita selalu mendapatkan curahan ilmu dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Tanwirul semuanya tanpa terkecuali pengurus semua, Allah angkat derajatnya, dan doa-doanya, dan semua yang telah mencurahkan perhatian santunan anak yatim. Semoga Allah bahagiakan, Allah kumpulkan kelak bersama baginda Rasulullah. Kita sudah mengetahui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis sangat populer karena hadis muttafaqun alaih, hadis yang sangat sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah, wa asyara bis sababati wal usta, bis sababati wal usta wa farraja bainahuma syai'an. Ana wa kafirul yatim kahatain, kata Nabi, dan Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Wa farraja bainahuma syai'an, dan Nabi menggoyang-goyangkan telunjuk kanan, jari telunjuk dan jari tengahnya. Ya, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Begini Nabi. Itulah disebutkan dalam kitab Bukhari dan Muslim karena kedekatan Rasulullah dengan orang yang merawat, yang memperhatikan anak yatim, nanti bersama Nabi di surga. Ibarat seperti jari telunjuk dan jari tengah. Saya mau tanya, jari telunjuk, jari tengah dekat tidak? Bisa terpisah? Dekat sekali. Ya, begitulah Rasulullah mengumpamakan. Wa farraja bainahuma syai'an, dan bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ketika mereka bertanya, wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya tentang anak yatim, maka jawablah wahai Muhammad, qul, jawablah pertanyaan mereka tentang anak-anak yatim, islahul lahum khair, ketika engkau mencurahkan perhatian kebaikan untuk anak yatim, itu adalah suatu kebaikan, suatu kemuliaan, keistimewaan. Islahul lahum khair, kau mencurahkan kebaikan terhadap anak yatim adalah suatu amalan kebaikan dan kemuliaan dan keistimewaan. Alhamdulillah. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, khairu baitin minal muslimina yatimun yuhsanu ilaih, wa khairu baitin minal muslimina yatimun yusalu ilaih. Sebaik-baik rumah, sebaik-baik majlis, sebaik-baik kampung, sebaik-baik negeri, wilayah yang terdapat anak yatim, keberadaan anak yatim yang diperlakukan secara baik, yuhsanu ilaih, dan seburuk-buruknya tempat, wilayah, kampung adalah
keberadaan anak yatim yusa'u ilaih, anak yatim yang diperlakukan tidak baik, diperlakukan secara tidak terhormat. Alhamdulillah, majlis kita, kampung kita, tempat kediaman kita, keberadaan anak yatim. Bapak tadi Pak RT mewakili. Alhamdulillah, ini pertanda bahwa kampung halaman kita adalah kampung halaman yang sebaik-baik kampung halaman dan tempat tinggal. Amin ya rabbal alamin. Dan bahkan di sini disebutkan lagi, ya, seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaka ila nabi qaswata qalbi. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah, sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, syaka ila nabi qaswata qalbi. Ya Rasulullah, saya ini kayaknya hati saya keras, hati saya suka marah, keras dia, hatinya keras. Dia yang tahu keadaan hati adalah, ya, setiap individu kita yang mengetahui keadaan hatinya. Dia curhat kepada Rasulullah, sepertinya hati saya keras ya Rasulullah. Ya, maka Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya, imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin, atau wat'imil miskin. Imsah ra'sal yatim. Bagaimana caranya agar hatinya lembut? Imsah, kata Nabi, usaplah kepala, ya, anak yatim. Dengan mengusap kepala anak yatim itu menyebabkan hati kita apa? Hati kita lembut. Terus apa? Wa at'imil miskin, dan kasih makan orang miskin. Ketika kita peduli, perhatian sama orang miskin, boro-boro dia makan enak, memikirkan makannya esok atau hari ini, dia tidak tahu. Ketika kita memberikan makan kepada orang miskin, maka akan mendatangkan kelembutan hati. Jadi ada resep dari Nabi yang hatinya keras. Tanda hati keras itu apa sih? Tanda hati keras itu asyaddu min dalam Al-Quran, fahiyakal hijarati aw asyaddu qaswah, ya, lebih keras daripada batu. Hati manusia kalau udah bejat, udah busuk, itu sudah keras hatinya, lebih keras daripada batu. Batu saja itu ketika ditetesi oleh air sedikit demi sedikit, dia akan berlubang. Hati manusia hati-hati ini, kalau sudah keras, sudah karatan, naudzubillah min dzalik. Tandanya apa? Ketika dia dengar nasihat biasa-biasa aja. Dengar nasihat tentang kematian, ini nasihat. Makanya kematian adalah nasihat yang diam. Kematian itu nasihat yang mungkar. Kalau Al-Quran itu nasihat natiqan atau shamitan. Nasihat itu ada yang bicara, ada nasihat yang diam. Ya, ada nasihat itu berupa bicara. Apa maksudnya kata Nabi? Yang nasihat yang selalu menyampaikan, yang berbicara itu adalah Al-Quran, disampaikan oleh para ulama. Ya, kita bisa mendengarkannya. Ya, namun ada nasihat yang dia bungkam. Namun nasihat, apa itu? Kematian. Masya Allah. Depan kita jenazah, mayit, nasihat buat kita. Tapi boro-boro ingat mati. Depan jenazah dia main gaple. Beneran nih bang? Betul ya? Di sini mah kagak ada kayaknya. Ini mah. Ya, di sini mah, Masya Allah, alhamdulillah. Orang lagi ngaji main gaple. Ada lagi di tengah-tengah kuburan, Lu ngapain di kuburan? Masya Allah. Bang, saya pernah ngeliat nih ayah, hadirin, saya pernah lihat ada suatu pemakaman. Saya lewat di situ. Kok di tengah-tengah pemakaman ada suara orkes? Ternyata, beneran ini mah. Di tengah-tengah makam kuburan dibuat dangdutan. Waduh, si kagak paham itu yang joget siapa ya? Masya Allah. Lah kalau misalkan kuburan aja nih, kuburan kematian kagak bisa nasehatin, nggak bisa ngingetin dia kembali lagi.
Bingung dah tuh. Bingung udah. Quran agak mempan. Nasihat kematian yang bungkam, yang diam, gak mempan. Gimana dia mau nangis dengan ceramah, dengan nasihat dia itu kalau orang hatinya lunak tuh ya, sebejak-bejaknya orang kalau hatinya masih lunak, masih lembut nih ya, dia dengar kebaikan, dia dengar nasihat, dia nyesel, air matanya keluar, nyesel. Itu apa harapan buat dia ya. Jangan sampai tuh kita udah sampai di tahap level berapa itu yang udah hati kita dikasih nasihat, dikasih dengar adzan, dengar Al-Quran biasa-biasa aja deh. Itu tahapan 20. Tuh hati-hati deh tuh ya, buru-buruan berobat dah. Berobatnya kemana? Berobatnya kemari. Tanwirul iman. Tanwir itu cahaya iman kita. Berobat buru-buruan, cepat-cepat ya. Nah, jadi kasih orang miskin makan dan ngusap kepala anak yatim. Maksudnya apa sih dari dua cara resep tersebut biar hati kita lunak, biar gak keras yang menurut resep ajaran Rasulullah dalam hadis ini? Intinya biar kita punya kasih sayang kepada manusia. Ketika kita punya empati ya, bahasanya empati ya, punya empati, punya kepekaan sosial kepada manusia ya, itu akan menghadirkan kelunakan dan kelembutan hati. Dan saya nggak habis pikir tuh, ada orang biasa-biasa aja melihat orang susah, kok biasa-biasa aja melihat saudaranya dibantai di Palestina, kok biasa-biasa aja. Saya nggak paham itu. Nggak usah bicara tentang agama, bicara kemanusiaan aja. Manusia itu manusia tuh. Punya anak, waduh, anak orang itu anak tuh. Punya istri, punya rumah, itu dia punya rumah. Ada gitu, nggak ada sedikit gitu. Makanya agama mengajarkan kita biar peka, biar ada empati. Makanya ada korban, ada santunan, ya. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk sosial dan kita empati kepada kepekaan, perasaan dan kemaslahatan orang yang ada di sekitar kita yang sedang kesusahan. Mudah-mudahan rezekinya Allah tambahkan, rezekinya Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu tentang tentang kemuliaan. Makanya ada yang ngomong begini sama saya. Emangnya apa sih kerjaan siapa sih ini buat bid'ah nih? 10 Muharram buat santun anak yatim. Kita mau nyantunnya anak yatim kapan saja? Iya, kapan saja. Masya Allah. Memang dalam agama kita diperintahkan untuk berbuat baik kapanpun dan dimanapun. Iya. Dan ketika momentum, ini antum paham ini momentum. Ya, momentum itu ada dalam agama. Wa may yu'azzim sya'airallah. Momentumnya apa? Ini Muharram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dalam bulan Muharram itu Allah Subhanahu wa taala meminta kita fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menggolimi diri kalian. Maksudnya apa? Kau berbaik-baik kepada diri kalian dengan ibadah, dengan memperhatikan di antara itu kebaikan, memperhatikan di antara sesama. Oleh karena itu, dijadikanlah momentum untuk mengingatkan kita, ingat Maulid nggak harus bulan Rabiul Awal, nggak harus. Kapan waktu kita mengenang sejarah Rasulullah itu Maulid, walaupun nggak harus baca Sibtu Durrar, Ad-Dibak, Syaraful Anam, dan mesti ketika antum baca sejarah biografi Rasulullah itu Maulid. Dengan kapanpun, dengan cara apapun Anda mengingat Rasulullah, membaca sejarah biografi Rasulullah, itu Maulid. Begitu juga dengan acara Muharram, kita memberikan satu anak yatim. Ini adalah mengingatkan kita bahwa kita mempunyai tanggung jawab moral, tanggung jawab kepekaan sosial terhadap orang sekitar kita. Ada anak yatim. Nah, jadi kita memulai nih pintu gerbang tahun baru. Oh iya, anak yatim ada ya. Oh iya, diingatkan nih kembali nih, di-freshkan otak kita nih bahwa kita harus perhatian dengan anak yatim. Berlanjut tahun baru ya, dia lebih peka lagi. Oh iya, diingatkan ya, oh iya, anak yatim saya harus berbagi, ini duit saya harus berikan kepada mereka ya. Begitu, ini ada momentum. Enggak,
Terus Bib, saya nggak mengadakan majelis, saya tidak mengadakan satu anak yatim di bulan Muharram, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Misalkan gini, Bib, di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, pengajian saya nggak buat maulid, baca abibai, baca nggak pakai hadrat, nggak ada, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Ini hanya mengingatkan kepada kita tentang syiar-syiar agama kapanpun dan dimanapun. Namun Anda ketika ada di antara guru-guru kita yang mengadakan semacam ini, jangan Anda salahkan. Jangan ini memberikan Rasulullah selalu yurazib. Rasulullah itu selalu memberikan motivasi setiap keadaan waktu. Nabi ketika ketika Rasulullah SAW berada di hari Jumat, Rasulullah mengingatkan, ayo kau memperbanyak ibadah di hari Jumat. Ini hari Jumat momentum, event yang penting dalam waktumu. Kau banyak baca surat Al-Kahfi, kau banyak baca salawat, begitu. Jadi setiap waktu dan keadaan agama mengajarkan kita untuk mengingatkan kita kepada kebaikan. Insya Allah. Nah, jadi ini malam sedikit saya baca biar ada kelanjutan ini. Ayo saya dilanjut sedikit kita baca berapa paragraf. Kita lanjutin kajian kitab kita Fathul Ilah bima yajibu 'alal 'abdi maula karya Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, abah dari Sahibul Maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi. Halaman lanjutannya halaman berapa? Halaman 8 sampai ke sepertinya qala Rasulullah ya. Baris terakhir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khalqu kulluhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal khalqu kulluhum ibadullah. Iyadullahi wa khayyuhum ilaihi anfa'uhum liyalihi wa la yastati'u ahadun an yanfa'a khalqallahi bimisli da'watihim ila babillahi bita'rifihim ma yajibu lahu alaihim minat tauhid wa ta'ati wa tazkirihim bi ayatihi wal alihi wa tabsirihim bi rahmatihi wa tahzirihim bin sakhatihil waqi'i lil muta'arridina lahu minal kafirina wal fasiqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalqu kulluhum iyallah. Al-khalqu makhluk ciptaan. Al-khalqu itu makhluk. Al-khalqu makhluk. Jangan sampai salah sebut harokat. Ini salah sebut harokat beda maknanya. Al-khalqu makhluk, tapi al-khuluqu akhlak. Ya, kalau nggak ada harokatnya repot juga emang bacanya. Al-khalqu ya makhluk kulluhum semuanya iyallah, di bawah perhatian dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut bahasa, dia itu artinya keluarga. Ya, kalau bahas kita terjemahkan secara bahasa, makhluk yang Allah ciptakan keseluruhannya, iyallah adalah keluarga besarnya Allah. Tapi di sini ya nanti kita beranggapan bahwa Allah itu punya keluarga. Iya. Nah,
Nah, ini jadi apa, merusak apa akidah? Bukan. Jadi begini. Kita mesti pahami ketika Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pemahaman, ya, sebuah penjelasan, dan itu harus ada penakwilan itu ada dalam hukum ahli sunnah wal jamaah. Takwil itu ada. Mentakwil apa ini maksudnya? Kan yadullah fawqal jamaah, tangan Allah di atas makhluk-makhluknya. Allah punya tangan? Bukan. Ya, itu artinya tangan itu apa? Kekuasaan. Makanya pemerintahan ini di bawah kekuasaan, di tangan fulan, ya, di tangan fulan. Ini kekuasaan ini di tangan kerajaan fulan. Maksudnya apa? Di bawah otoriter, di bawah di bawah peraturan raja fulan. Begitu juga iyalullah. Iyal itu keluarga. Maksudnya apa? Bukannya Allah punya anak. Alhamdulillah, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama dengan makhluknya. Ini memberikan kepada kita bahwa yang tadi saya sebutkan, ya, iyal artinya di bawah perhatian Allah. Semua makhluk yang ada itu, ya, iyalullah, mempunyai hubungan erat, mempunyai hubungan dekat dengan Al-Khaliq, dengan Tuhannya. Keluarga, saya mau tanya, hubungan keluarga yang satu dengan yang satu itu dekat atau tidak? Saya mau tanya nih, hubungan antara keluarga dekat atau jauh? Dekat. Makanya Rasul SAW sampaikan Al-Khaliq ini kita lagi belajar tentang syurahul hadis, tentang syarahul hadis. Ini nggak bisa kita lihat di Google, nanti akhirnya pemahamannya salah. Apalagi kita dapat doktrinan dari pemahaman dari yang lainnya. Iya, arti Allah mempunyai keluarga, ada anak bapak, ada anak ibu dan lain sebagainya. Berarti agama kami adalah agama yang benar. Islam lain bapak, kenapa kau tidak ikut ajaran kami? Udah hancur ini. Makanya harus kita ngaji sama guru, kita minta penjelasannya. Jangan kita baca, kita kalau mentah-mentah akhirnya dapat masukan dari pemahaman yang jadi naudzubillah, jadi berubah dan jadi rusak akidah kita. Naudzubillah. Allah jaga akidah kita insyaallah sampai kita wafat. Jadi masukkan iyal. Al-khalqu kulluhum iyalullah. Ini aku udah pada belajar di sini, ya. Semuanya udah mengerti. Al-khalqu kulluhum iyalullah. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu adalah iyalullah, keluarga besarnya Allah. Maksudnya apa? Allah punya keluarga. Bentar dong. Tadi ngaji di Takmirul Iman. Emang apa penjelasannya? Itu namanya musyabbah. Apa musyabbah itu? Untuk mendekatkan takribul mafahim, untuk mendekatkan pemahaman kita bahwa keluarga itu satu sama lainnya mempunyai kedekatan emosional, mempunyai kedekatan perasaan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk-makhluknya mempunyai kedekatan. Hambanya aja yang jauh dengannya. Ketika ya Allah, kenapa doa-doaku tadi terima? Kenapa ya Allah aku dineraka? Aku ini wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku dekat dengan hambaku sedekat apa? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan Allah kalau tanya sedekat apa? Sedekat tadi kan katanya Allah itu diibaratkan keluar. Kita ini makhluk semua nih, ciptaan Allah itu keluarganya Allah. Ya, ini mempunyai arti apa? Maksudnya keluarga, maksudnya mempunyai kedekatan, mempunyai hubungan yang dekat, yang erat. Sampai sini paham nih? Udah diam ya. Ini lapar pengen bro. Udah gak lame-lame. Habis ini kita selesaiin acara, kita makan-makan. Ya, kalau udah makan bisa main dah nih. Habis makan udah bisa sudah. Nikmatan. Mau nyari di mana? Tempat yang paling tenang, yang paling adem kalau buat pengajian, betul nggak Pak? Udah paling enak udah ngaji. Duduk adem daripada di rumah bini banget. Demo.
Ada lo kepo mulu, ada lagi diomongin gitu, bener-bener. Ya mungkin enak di sini, enak, ajib, apa, senderan, enggak. Nah, ajibnya apalagi di bawah AC, di bawah AC enak tuh. Ya, enak, yo ajib. Senderan dah. Iya, apa di yang di depan pintu zaman juga enak tuh bang. Iya, saya anginnya ajib bener. Habis itu dikasih snack, dikasih makanan, habis itu gue ngopi. Oh, enak banget, dapat ilmunya, alhamdulillah. Ini dia yang dibilangin nikmat surga yang Allah percepat di dunia. Ini tempatnya, rogoh min riyadil. Nah, ini kata Nabi, udah kata Nabi. Kita mau ke mall, kita mau, ujung-ujungnya duit habis. Nah itu lagi sebab lagi kalau emang begitu kata Nabi, kenikmatan surga yang Allah percepat di dunia ini yang mesti alhamdulillah. Dan Allah pertahankan keadaan kita sampai amin ya rabbal alamin. Nah makanya ya, saya kembali lagi tadi tentang pemahaman Allah. Sekali pertanyaan, sedekat apa sih hubungan alat antara Allah dengan makhluk-makhluknya yang diumpamakan sebagai keluarganya? Sedekat apa? Allah jelaskan dalam Al-Quran. Aku dekat dengan hambaku sedekat urat lehernya. Makanya urat leher dekat. Ya Allah, urat leher, urat nadi udah paling dekat, udah paling dekat. Ada yang paling lebih jauh daripada urat nadi, urat leher? Ada yang lebih jauh? Paling dekat. Allah lebih dekat. Akrab artinya. Aku lebih dekat dengan hambaku daripada urat nadinya, urat lehernya sendiri. Aku lebih dekat daripada urat leher kita ini paling dekat. Allah lebih dekat. Ya Allah. Makanya kenapa itu mesti jauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya dengan kedekatan itu diumpamakan seperti keluarga. Makanya kata Allah begini lanjutannya di terakhirnya, ahabbu ilaihi anfa'u bi'iyalih. Orang yang paling Allah cinta adalah orang yang paling manfaat kepada makhluk-makhluknya. Makhluknya siapa? Manusia. Makhluknya siapa? Hewan. Makhluknya siapa? Tumbuh-tumbuhan. Kalau kita banyak kasih manfaat kepada manusia, punya duit gak bakhil, santunin anak yatim, punya duit gak bakhil, kasih orang miskin, punya duit perhatian sama binatang. Burung. Ya, nyamut dia. Padahal ada lagi nungguin deh. Ada yang nyamut. Burung. Wah, berarti dia lomba burung. Enggak. Lagi ditunggu. Ya, lagi ditunggu itu emang. Iya, perhatian sama hewan sama tumbuh-tumbuhan, yang rawat, apa itu. Makanya kalau kita mau dikatakan dapat cinta lebih nggak dari Allah? Mau tahu nggak gimana cara kita dapat cinta lebih dari Allah? Kalau kita banyak ngasih manfaat kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita banyak